Kebab kelas belajar bersama. Malam ini edisi tanggal 31 Januari 2023. Senang sekali bisa menyambut sahabat sekalian, saya Dimas Anugrah. Saya yang akan memimpin lalu lintas percakapan kita pada malam hari ini. Dan beda dari biasanya, kita pada malam hari ini akan ditemani belajar oleh seorang praktisi hidup minim sampah. Oleh sebab itu tema kita malam hari ini adalah yuk belajar hidup minim sampah. Saya menyapa dulu pemandu kita, guru kita, ya sahabat kita yang jauh-jauh dari Marseille di Prancis. Selamat datang, Sis Dea. Halo, Selamat, Sis Dea. selamat hari Selasa, selamat malam yang di Indonesia dan dimanapun berada. Saya salam kenal, saya Andrea Christina, senang sekali malam ini dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk menyapa teman-teman semua dan sharing sedikit banget yang saya tahu. Baik, terima kasih Sis Dea ya yang sudah bergabung dengan kita. Malam hari ini kelas kita akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pemaparan dan juga Q&A atau bahkan gabungan dari keduanya. Saya akan berikan keleluasaan buat Sis Dea untuk mengatur jalannya kelas ini. Mohon teman-teman semua yang sudah masuk bisa nonaktifkan mic-nya supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Sis Dea. S'il vous plaît. Merci buku. Sama salam kenal dan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk kita belajar bersama. Judul dari kelas hari ini, belajar, karena saya sendiri pun masih belajar. Kalau boleh, karena tema malam ini adalah tentang minim sampah, saya minta tolong karena sampah kan berhubungan langsung dengan tempat di mana kita tinggal ya. Jadi kalau boleh saya minta tolong di depan nama Bapak Ibu dituliskan atau di-rename kota di mana Bapak Ibu bertempat tinggal pada saat ini. Contohnya, saya sendiri tempat tinggal di Marseille di Prancis Selatan. Jadi saya akan merename diri saya Marseille. Nah, serunya kalau kita ada dari berbagai tempat, nantinya saya tentunya buat saya pribadi akan belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Saya share ya. Nah, kelas kita malam ini akan santai dan sangat interaktif. Jadi nanti saya harap rekan-rekan sekalian bisa memberi reaction, memberi jempol ke atas atau ke bawah, atau dari reaction yang ada supaya saya tahu ya bagaimana Bapak Ibu merasa dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan sampah yang dekat sekali dengan hidup kita. Oke. Siapa saya gitu. Saya secara sengaja meminta pada Mas Dimas untuk tidak membacakan background pendidikan saya karena apa yang akan saya paparkan malam ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan saya gitu. Tujuan saya sharing malam ini adalah supaya rekan-rekan sekalian yang saya pribadi adalah orang normal, bisa mempraktikkan hal-hal baik dan tujuan saya adalah supaya bisa juga menularkan hal-hal baik ke rekan-rekan sekalian. Gitu. Saya lahir dan besar di Indonesia dan saya pernah tinggal di 4 benua. Profesi saya adalah guru TK dan juga guru bahasa. Yang berhubungan dengan hidup minim sampah, saya adalah praktisi minim sampah sejak 2022, tapi tentunya saya masih belajar terus sampai hari ini dan belum sempurna. Produksi sampah residu saya dengan asumsi rumah tangga saya itu 2 orang, saya dan suami, totalnya adalah 15 kilo per tahun. Dengan asumsi itu adalah 1,5 kilo per bulan. Saya mengikuti Zero Waste Challenge 2023 di Marseille sebagai satu dari 100 peserta terpilih, di mana kami nanti akan juga belajar bersama dengan orang-orang Prancis yang dan pendatang yang tinggal di Marseille. Kami akan belajar terus lagi tentang info-info yang berhubungan dengan persampahan, pengolahan sampah,
dan juga bagaimana meminimalisir sampah. Saya share dan membagikan praktik-praktik yang sudah saya lakukan sendiri di keseharian saya, tapi saya tidak menamakan diri saya content creator ya. Saya menciptakan Instagram saya itu sebetulnya untuk memotivasi diri sendiri supaya saya nggak mundur dengan sesuatu yang sudah saya mulai. Oke, sekian tentang saya. Nah, sebelum saya paparkan yang slide berikutnya, saya mau nanya nih, ada nggak dari rekan-rekan sekalian yang sudah memulai hidup minim sampah? Boleh raise hand atau boleh di chat. Nggak harus udah minim ya, tapi Mas Dimas, terima kasih. Mbak Eliza, terima kasih. Temennya kita banyak ya ternyata. Dan kita tahu bahwa butuh banget nih komunitas dan teman-teman yang sepemikiran, sepaham, sama-sama mengerti. Makanya itu salah satu tujuan kita hari ini. Kenapa sih? Pengen tahu kenapa sih banyak yang orang-orang kok mulai go green-nya nggak cukup cuman go green aja, tapi sekarang orang-orang meminimalisir sampah. Sebabnya apa gitu? Kenapa saya pribadi sudah memulai sejak 2002? Saya nggak salah ketik ya, 2002 bukan 2020. Artinya itu 21 tahun yang lalu, semenjak saya kuliah, saya mulai dengan bawa tas belanja sendiri, karena waktu itu saya mulai belanja untuk kebutuhan sehari-hari sendiri. Nah, waktu itu saya cuma bawa tas belanja atau shopping bag hanya karena mengikuti orang lain aja, tapi nggak karena saya betul-betul mengerti kenapa sih ini harus dilakukan. Gitu. Dan kenapa saya cuma bawa shopping bag aja, bahkan nggak melakukan hal yang lain gitu, karena saya sendiri belum mengerti. Nah, apa aja sih kalau menurut pendapat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang bikin orang tuh harus hidup minim sampah? Saya mau tahu dong masukannya. Pak Alexander Sindoro belum, kalau teman-teman ada yang belum nggak apa-apa, kalau ada yang sudah mulai bawa kantong plastik, kantong plastik sudah dilarang di minimarket, luar biasa di Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, boleh diikuti oleh teman-teman. Kenapa sih menurut teman-teman, rekan-rekan, orang tuh harus minim sampah? Sebabnya apa? Tadi mungkin ada yang udah lihat sedikit ya contekannya di slide berikutnya. Tapi pengen tahu dong kalau dari pendapat awam, kenapa sih kita harus minim sampah? Kalau mau langsung dibuka mic-nya menjawab langsung boleh ya. Oke, jadi saya paparkan, saya share. Banyak orang memulai hidup minim sampah itu karena alasan perubahan iklim. Mbak Eliza, karena banyak sampah yang tidak terolah baik. Betul Mbak Eliza, terima kasih. Nah itu membawa kita, karena sampah tidak terolah baik membawa kita ke poin kedua. TPA menjadi penuh. Ya, kita lihat sendiri di Jakarta, di Indonesia, di berbagai kota di Indonesia sekarang TPA sudah mulai penuh dan terus menggunung. Padahal sebetulnya penuhnya tuh kapan sih itu dibilang penuh? Pas udah longsor kah? Nah, berikutnya menghindari bencana alam. Kita tahu ya bahwa salah satu penyebab bencana alam, banjir, itu disebabkan oleh sampah juga gitu. Ada juga orang-orang yang memulai hidup minim sampah karena tanggung jawab ke anak cucu gitu. Lalu takut konsumsi mikroplastik. Nah, kalau saya pribadi, saya punya berbagai pengalaman yang akhirnya memantapkan saya bahwa saya harus makin meminimalisir sampah. Salah satunya adalah saya melihat di Indonesia terutama gitu ya, pemulung itu harusnya tidak menjadi profesi. Orang yang mengorek-ngorek sampah, memisah-misahkan sampah demi mencari mata pencahariannya, itu harusnya tidak menjadi profesi ya. Gitu. Kadang kita bilang biarin aja nanti kan buat pemulung gitu. Nah, di situ saya ingin memanusiakan manusia gitu, bahwa pemulung
itu tidak harus mengorek-ngorek sampah. Kedua, saya pernah tinggal di Afrika. Nah, pada waktu saya tinggal di Afrika, saya mengajar anak-anak jalanan di Afrika, dan suatu hari salah satunya meninggal, tewas karena mungkin karena kelaparan, dia makan makanan yang dia temukan di tempat sampah yang dia lewat, mungkin di TPA ya, dan tiba-tiba kami dapat kabar bahwa dia meninggal dunia gitu. Setelah itu saya dan suami mempelajari ya kenapa sih, sebabnya kenapa, dia makan apa, kok bisa sampai meninggal, dan akhirnya kami pun bersepakat, oke, kalau gitu kita jangan sampai tidak menghabiskan makanan ya, karena jangan sampai dipungut oleh manusia atau binatang dan nantinya malah menjadi racun bagi dirinya, apalagi menghilangkan nyawa. Ya, itu cerita dari saya pribadi. Nah, kita tuh sering banget ya, apalagi pas 17 Agustus, bilang kita sudah merdeka gitu. Nah, ada salah satunya yang hashtag merdeka sampah. Kita beneran nggak sih udah merdeka sampah? Kemana sampah kita? Nah, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman, ada yang tahu nggak sih sampah kita setelah kita masukkan ke tempat sampah dan nanti diangkut oleh tukang sampah atau orang yang bertugas di sekeliling rumah kita, itu nantinya akan kemana? Kalau memang diolah oleh pemerintah, diolahnya bagaimana? Ada yang tahu, boleh dong di-share? Hanya menumpuk di TPA, betul Mbak Isti. Lalu yang di-recycle kemana? Saya share ya, faktanya. Di kota-kota dan negara-negara yang berbeda, plastic waste, di sini disebutnya plastic waste, tapi sebetulnya sampah itu bukan hanya plastik aja ya. Gitu. Ada yang berakhir di TPA, landfill, TPA seperti tadi katanya Mbak Isti. Lalu open dump sites juga ya, itu seperti TPA. Ada yang berakhir di laut, ada yang sedikit yang masuk ke recovery facilities atau recycling facilities, artinya di recycle, diguna ulang. Ada juga yang masuk ke insinerator, dan tergantung dari energi yang digunakan di masing-masing negara. Insinerator ini tentunya akan memakai listrik. Nah, tinggal nanti si negara tersebut memakai apa nih untuk produksi listriknya. Ya, terima kasih Mas Dimas. Nah, saya pribadi tinggalnya di Marseille. Jadi saya, kalau ada yang nggak tahu, Marseille itu dekat dengan Nice dan Cannes. Jadi kami ada di pesisir pantai. Nah, ini bukan cuman terjadi di Indonesia. Ternyata kita sering banget ya lihat video-video, foto-foto sampah yang berakhir di pantai di Bali gitu misalnya. Ternyata bukan cuma di Bali, kami yang di Prancis pun mengalami ini gitu. Dan waktu saya tinggal di sini sudah 3 tahun. Nah, setelah saya tinggal di pinggir pantai, saya belum pernah ya sebelumnya tinggal begitu dekat dengan laut gitu. Barulah saya sadar bahwa banyak banget ternyata sampah itu berakhirnya di laut. Walaupun kadang kita buang sampahnya di depan rumah. Kadang ada yang ini yang puntung rokok ya, kadang buang puntung rokoknya di depan rumah. Tapi kan ada angin, ada banyak hal yang bisa mengakibatkan si sampah-sampah ini berakhirnya di laut. Nah, ini di Marseille, sedangkan ini yang di Indonesia. Kenapa sih kita harus minim sampah? Tadi disebutkan ya bahwa kita untuk anak cucu kita gitu. Ini saya dan tim di sekolah TK dulu tempat saya mengajar, kami mengadakan beach clean up di salah satu pantai di Balikpapan. Saya dulu mengajarnya di Balikpapan. Nah, yang membuat saya berpikir adalah dulu waktu zaman kita kecil ya, mungkin tahun 90-an, 80-an gitu, bahkan 70-an. Saya hampir nggak pernah dengar ada yang mengadakan beach clean up.
gitu. Memang kita belajar ya tentang gotong royong membersihkan got atau membersihkan lingkungan kita gitu. Tapi rasanya jarang banget lihat orang tuh berbondong-bondong rame-rame bareng-bareng membersihkan pantai. Sedangkan hari ini anak-anak pun ikut bersihkan pantai. Harusnya kan mereka main aja, menikmati aja gitu. Tapi kenapa ini sampai terjadi gitu? Ternyata salah satu sebabnya itu ya tadi bahwa pengolahan sampah kita ternyata kurang baik. Oke. Betul Mbak Lydia, miris ya lihatnya, anak-anak kok kasihan sekali nih harus ikut-ikut membersihkan sampah. Oke, selanjutnya apa aja sih sampah yang kita temukan di laut? Dan ini adalah tipe-tipe sampah yang kita temukan ya di laut. Yang dekat dengan kehidupan kita, mungkin yang botol plastik itu makan 450 tahun untuk terdekomposisi. Tas plastik 10-20 tahun. Kebayang ya, jadi dibandingkan waktu pakainya, waktu untuk terdekomposisinya tuh jauh lebih panjang gitu. Ada juga botol pasta sisa odol, lalu ada styrofoam cup di situ yang terbuat dari styrofoam makan waktu 50 tahun, lalu bahkan gelas botol kaca ini sebetulnya kalau masuk ke box ya, atau box yang benar, tong sampah yang betul, atau kalau memang diolah dengan baik, kaca itu bisa di-recycle berulang-ulang kali tanpa mengurangi kualitasnya. Tetapi kalau dia jatuhnya ke laut, tidak diketahui jangka waktu sampai dia terdekomposisi. Di sini ada juga popok bayi 450 tahun, kaleng besi ya 50 tahun, dan berbagai macam yang lain. Nah, sedihnya adalah sebagian besar yang ditemukan di laut ini bisa banget dihindari. Dan kadang ada ya styrofoam cup yang tulisannya kertas gitu, padahal bukan styrofoam. Gelas yang terlihatnya seperti kertas, padahal tidak mungkin ada gelas yang hanya kertas aja. Udah pasti itu berlapis dan susah di-recycle, dan nggak mungkin hanya kertas aja karena tidak akan bisa menampung cairan ya, kalau memang cuman dari kertas aja. Oke. Jadi dari sini kita lihat bahwa penting ya untuk kita meminimalisir ini gitu. Karena yang sekarang sudah buat polusi di laut aja udah banyak, bukan cuma di Asia tapi juga di Eropa dan dimanapun, di mana-mana. Oke, nah tadi itu disebutkan bahwa ada ketakutan memakan atau mengkonsumsi mikroplastik. Mikroplastik itu plastik yang sudah sampai ukuran milimeter ya, di bawah 1 milimeter. Nah itu yang berakhir di lautan itu nantinya akan secara logika itu akan termakan oleh hewan-hewan di laut yang kalau kita konsumsi nantinya tentunya akan masuk ke tubuh kita juga. Terima kasih ya. Ada info banyak popok bayi dibuang di Sungai Berantas, betul sekali. Dan itu bikin polusi banget ya, bayangin kita memakai laut, kita menikmati laut, tapi pada saat yang bersamaan ada popok di situ. Nah, ini adalah sesuatu yang saya pelajari. Saya waktu itu nonton satu film, judulnya Pulau Plastik. Kalau teman-teman mau nonton bisa juga ada di Netflix. Nah, itu diinformasikan bahwa di film itu dites ya 100 orang yang tinggal di sekitar Pulau Jawa gitu. Dan fesesnya dites, dan ternyata di dalam feses 100 orang itu ditemukan mikroplastik yang kalau di total dalam seminggu itu sebesar 1 kartu kredit. Jadi kita udah seperti nelen kartu kredit ya. Nah, permisi. Nah, itu sekitar 5 gram per minggunya. Bayangin ya, kita sampai dulu-dulu nggak pernah dengar tentang
makan mikroplastik, nggak pernah kebayang bahwa di makanan kita akan ada plastiknya. Nah, berita-berita terbaru itu menginformasikan bahwa mikroplastik ternyata bukan cuman ditemukan di feses, tapi juga di darah. Dan ini berita tahun 2022, untuk pertama kalinya mikroplastik itu ditemukan di paru-paru. Sedih banget dengernya. Nah, kenapa di Indonesia itu ada frasa darurat sampah gitu. Nah, darurat sampah yang terjadi di Indonesia itu pemicunya salah satunya adalah gunungan sampah yang meledak di TPA Lewi Gajah. Ini di Jawa Barat kalau saya nggak salah pada bulan Februari 2005. Jadi ini terjadinya pagi-pagi pukul 2 di mana gunungan sampah ini ternyata kalau ditumpuk nyampur itu makin lama gas metan yang diproduksi oleh campuran unsur-unsur yang ada itu mengakibatkan ledakan, bisa mengakibatkan ledakan gas metan. Dan ini sudah terjadi. Mengubur manusia sebanyak 157 orang meninggal, dan itu 2 kampung Cilimus dan Kampung Pojok itu terdampak. Sedih banget. Dan sampai hari ini tanggal 21 Februari 2005 ini diperingati sebagai Hari Sampah Nasional. Terima kasih Mbak. Ya betul ya, pemerintah, Mbak Lydia menyarankan pemerintah harus juga bikin regulasi selain kesadaran masyarakat. Terima kasih. Nah, ini yang terjadi di kota saya nih, di Marseille. Istilahnya saya yang hidup di Eropa atau teman-teman yang pernah berkunjung juga ya ke negara atau kota yang istilahnya lebih maju gitu dari Indonesia. Kita pikir kadang kita berpikir, aduh pemerintah belum kasih solusi nih, pemerintah belum kasih solusi. Nah, pertanyaan saya balik ke diri saya pas saya lihat ini terjadi pada bulan Februari 2022 ya. Pemerintah di sini juga gencar bilang, "Oh ya, kami mendukung biodiversity, kami akan memproteksi lingkungan." Fast forward beberapa bulan di Prancis, kalau teman-teman tahu itu sering banget terjadi strike ya, mogok kerja. Nah, kali ini yang mogok kerja di kota saya adalah pengumpul sampah. Jadi sampah itu yang di bak yang campur tidak diangkut selama berminggu-minggu. Walaupun sampah-sampah yang di tong recycle tetap diangkut karena yang mengerjakan berbeda ya timnya. Nah, yang terjadi ini saya lihat yang di gambar bawah gitu. Kok banyak banget ya kardus yang sebetulnya kardus atau kertas itu kan sesuatu yang recyclable gitu. Kenapa nggak masuk ke tong recycle? Nah, itu jadi pertanyaan buat saya. Pemerintah sudah menyiapkan loh fasilitasnya. Tapi ternyata konklusi saya adalah masyarakat belum tentu siap. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan gitu, dan ini waktu itu udah jadi darurat karena dalam setahun tukang sampah mogok 4 kali, bahkan kami disarankan untuk simpan dulu ya sampahnya selama mungkin di dalam rumah. Jangan dibuang dulu karena kalau enggak orang-orang nggak bisa jalan di trotoar gitu. Kebayang nggak sih rekan-rekan sekalian, ini tuh terjadinya di negara maju loh. Nah, jadi kita nggak nunggu, kita kadang nggak ada waktu ya gitu. Dan untuk yang di Indonesia mungkin hari ini kita belum punya tuh yang namanya tong pilah sampah gitu, beda-beda tong. Tapi yang kita harus mengerti dari sekarang adalah itu nanti buat apa sih? Apakah kita udah siap manfaatin segala fasilitas yang nantinya suatu hari kita harapkan udah ada di Indonesia, akan ada di Indonesia dan juga di kota-kota di seluruh Indonesia ya. Kalau ada yang pernah dengar tentang impor sampah, nah ini adalah salah satu berita yang pernah saya baca di website yang mengatakan bahwa sampah-sampah yang ada, kan kita taunya di Indonesia itu
oh waktu itu menerima sampah terus dikembalikan ke beberapa negara oleh Pak Jokowi gitu. Nah, dari sisi Prancis, dari sisi Eropanya ya gitu. Ada yang mengatakan daripada mahal di recycle nih sampah-sampah kita dan hasilnya nggak berharga setelah di recycle, ya udah baiknya ekspor aja ke Asia. Hal ini bikin saya sedih dan juga terhina ya sebagai orang yang ada di Asia gitu. Emangnya negara saya itu tempat buang sampah kan bukan. Nah, ini foto yang ditampilkan di film Pulau Plastik bahwa sampah-sampah yang diimporkan ke Indonesia ya, ini ternyata menumpuk. Ini ada di Jawa dan itu waktu itu dijabarkan di film Pulau Plastik bahwa kan dokumenter ya, jadi ditunjukkan ada yang masuk ke tempat penampungan sampah impor ini. Dan itu ternyata memang ada loophole di salah satu aturan pemerintah kita bahwa sebetulnya sampah yang diterima tuh sampah kertas. Tapi pada kenyataannya ada oknum-oknum yang menyelipkan barang sampah-sampah lain ya di dalamnya. Jadi luarnya kertas, di dalamnya ada popok bayi, ada odol, ada sampah macam-macam gitu. Nggak cuman kertas. Mungkin kalau kita lihat dari jauh nih di foto ini kelihatannya putih-putih ya. Oh, mungkin ini kertas. Ternyata setelah dideketin dalamnya popok pun ada. Oke, nah sekarang dengan kita udah tahu fakta dan alasan kenapa kita harus hidup minim sampah, mengurangi sampah sebisanya. Kita mau solusi atau polusi? Tentunya kita semua maunya solusi ya. Tadi kita sudah lihat gitu, pemerintah misalnya seperti di tempat saya di Prancis gitu. Apakah dengan pemerintah bertindak itu cukup? Kita udah lihat ya ternyata tidak. Apakah kita buang sampah pada tempatnya sudah cukup? Ternyata juga tidak. Karena seperti tadi kita udah lihat, sampah kita buang ke tempat sampah di rumah, diangkut cuman pindah aja ke TPA. Nggak jadi apa-apa di TPA selama bertahun-tahun lamanya. Jadi yang harus kita kita lakukan adalah mengurangi sampah, dan juga saya akan jelaskan sedikit nanti tentang pilah sampah. Oke, nah sekarang tadi teman-teman ada beberapa ya yang bilang sudah mulai hidup minim sampah gitu. Terima kasih sekali. Dan untuk yang belum memulai dan mau memulai tapi bingung mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Saya jelaskan di sini yang sering kita dengar ya. Yang sering kita dengar di sini adalah reduce, reuse, dan recycle. Ternyata dalam kenyataannya banyak banget yang bisa kita lakukan selain reduce, reuse, recycle. Recycle malah adanya di urutan kedua dari paling bawah gitu. Kadang kita bilang nggak apa-apa, kita beli minuman ini, nanti juga bisa di recycle. Ternyata kenyataannya kan untuk bisa di recycle itu materi-materi harus dipisahkan ya, sesuai yang sama, terus nantinya dibersihkan, nantinya diolah lagi menjadi barang baru. Jadi untuk merecycle pun ternyata nggak mudah, karena prosesnya panjang dan tentunya ada dananya ya. Yang paling atas, yang paling dapat kita lakukan adalah rating. Kita pikir lagi apakah dari yang kita konsumsi selama ini kita bisa lebih mindful. Apakah kita benar-benar perlu misalnya suatu barang yang misalnya bahkan kita udah konsumsi bertahun-tahun hanya karena udah terbiasa aja. Saya pribadi yang rating ini terjadi waktu kemarin pandemi. Saya udah pakai bedak bayi ya, saya jadi nggak pakai apa tuh namanya, saya nggak pakai deodoran, tapi saya pakai bedak bayi. Tapi karena kemarin waktu pandemi itu kan belanja terbatas. Akhirnya salah satu yang tidak saya beli lagi adalah bedak bayi. Nah, itu bisa jadi contoh untuk kita lebih mindful. Nah, di bawahnya ada refuse, menolak. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa aja yang bisa kita tolak selain alat makan, selain sedotan dan lain-lain. Reduce.
Reuse ini nanti bersamaan akan saya jelaskan. Regift di sini artinya memanfaatkan barang yang kita terima dari orang lain tapi tidak berdaya guna bagi kita, bisa kita serahkan, berikan lagi atau teruskan lagi ke orang lain. Tentunya dengan mempertimbangkan kesantunan ya. Repair, memperbaiki barang-barang kita. Jadi bukan rusak langsung dibuang, tapi kita usahakan dulu diperbaiki supaya bisa dipakai lagi. Yang harus kita ingat juga, kalau pas kita dulu ada yang bilang lem biru aja ya, lempar beli yang baru. Pas kita lem biru, beli baru itu, benda apapun yang kita beli itu pasti menimbulkan jejak karbon. Pada ujung-ujungnya minim sampah ini tujuannya juga meminimalisir jejak karbon ya. Jadi menyadari hal itu, saya semakin berpikir, oke, berarti barang yang udah saya punya ini harus berdaya guna maksimal sampai nanti akhir hidupnya. Ya, sesuatu itu tidak menjadi sampah sampai kita itu memutuskan bahwa itu sampah. Oke. Yang berikutnya adalah rent, pinjam atau sewa. Ini bisa apapun ya, mulai dari hal kecil seperti baju sampai misalnya apartemen atau tempat tinggal gitu. Dan rot ini artinya sisa konsumsi organik yang dikomposkan. Sampai di sini saya lanjutkan, ini yang solusi-solusi paling mudah. Ya, versi saya ya, kalau dari saya yang sangat mudah apa aja, dalam arti di sini tidak usah kita mengubah kebiasaan terlalu banyak gitu ya. Ada hal-hal mudah yang bahkan nggak perlu biaya gitu, nggak harus beli-beli. Oke, pakai sampai habis. Misalnya di sini odol, kadang kita cuma pencet-pencet aja sampai ujung, tapi ternyata belajar dari komunitas zero waste, ternyata bisa dipotong dan pas dipakai bisa 3-4 kali lagi sikat gigi. Lalu cara menghindari struk termasuk KTM, bahkan dari cara bayar kita aja gitu. Kalau kita bayar, kalau di sini, kalau di Indonesia ada QRIS ya. Nah, kalau di sini banyak banget kebiasaan orang di sini bahkan bayar 2 euro, 3 euro aja itu pakai kartu gitu. Nah, saya juga dulu punya kebiasaan itu, tapi ternyata saya sadari, loh kok ternyata cara bayar ini kok menimbulkan struk panjang banget ya. Nah, kalau di Indonesia struk-struk yang modelnya seperti kertas fax itu tidak bisa di-recycle dengan mudah. Jadi, cara saya untuk menguranginya, saya bayar dengan cash kalau di sini, atau jadi saya ambil dulu ke bank atau dengan m-banking. Nah, kalau mau belanja ke supermarket juga ada beberapa supermarket yang sudah menyediakan aplikasi yang nantinya struk belanjanya tidak di-print tapi dikirim ke aplikasi. Nah, kalau di Indonesia udah banyak ya pilihannya, banyak banget. Cuman yang perlu diingat adalah kalau kita bayar dengan kartu debit atau kartu kredit, pasti akan keluar itu struknya. Lalu habiskan makanan. Habiskan makanan ini sepertinya simple, tapi ini hal yang kita lakukan setiap hari. Nah, dan Mas Dimas bahkan pernah nulis ya artikel tentang itu gitu. Nah, kalau saya mau sedikit lebih melakukan lebih, yaitu saya mau habiskan makanan dan saya bungkus sisanya. Misalnya di sini saya makan pancake gitu. Ininya nggak bisa saya bawa pulang ya, si marmaladenya, tapi butternya bisa saya bawa pulang. Ya udah, karena saya kemana-mana memang udah terbiasa bawa Tupperware, akhirnya butternya saya bawa pulang supaya mentega ya bisa saya bawa pulang supaya bisa dimanfaatkan kembali di rumah. Nah, yang berikutnya, selipkan pesan hijau. Misal contohnya untuk waktu pesan ojek online. Kita dengan mudahnya bisa nambahin ya di sini. Tidak usah tidak usah dikasih garpu, sendok, pisau, kresek plastik, sedotan, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu itu juga ya kayak saus tomat, saus sambal yang saset-saset kecil itu gitu. Kadang kita perlu ya mengkonsumsi bumbu, tapi kalau memang kita perlu, buat saya sih saya tidak mengkonsumsi bumbu-bumbu yang saset kecil, saya lebih baik beli yang botol kaca yang saset besar, beli sendiri. Oke, nah
Itu mudah ya, itu nggak tenaganya sedikit sekali untuk ngasih catatan ini. Kalau diikutin sama sopir ojeknya syukur, nggak ya udah. Berikutnya, selipkan pesan hijau waktu online shopping. Dengan di sini tentunya banyak ya yang kita terbiasa gitu dengan online shopping hari-hari ini. Kalau saya sendiri sudah mengurangi, tapi kalau memang kita harus online shopping, di sini pesannya adalah kita bisa menambahkan, tolong bungkusnya tanpa kantong kresek, atau tolong tidak usah seperti yang tadi ya, tidak usah diberi cutleries atau sendok garpu, tidak usah dibungkus bubble wrap, atau bisa ditambahkan, saya tidak keberatan kalau dibungkusnya dengan kertas bekas atau koran bekas. Ini udah sering saya lakukan dulu dan kebanyakan merchant itu tidak keberatan. Atau ditulis tolong packing dengan kantong kresek bekas atau kardus bekas. Kita juga dengan ini kita juga membantu ya mereka yang punya bisnis online shopping. Mbak Lidiawati angkat tangan mau bertanya. Kalau belum saya lanjutkan. Solusi lainnya yang udah pernah saya lakukan adalah utamakan beli di toko karena ini menghindari bungkusan. Kenapa saya udah mulai mengurangi banget online shopping, karena kalau online shopping tuh sampai di rumahnya pusing karena ada bungkus kardusnya, ada lakbannya yang tidak bisa dipakai ulang, di dalamnya ada sumpelannya banyak banget, nanti dibungkus plastik lagi. Nah itu kan semuanya harus kita pertanggungjawabkan ya, gitu. Akhirnya saya utamakan beli langsung aja di toko kalau memang itu memungkinkan. Nah kalau kita tidak punya pilihan lain selain online shopping, kadang ada pilihan untuk pick up-nya di tokonya. Nah itu juga bisa dipilih. Kalau di dalam berbagai kesempatan, saya berusaha banget pakai ulang selotip atau lakban. Misalnya kalau pas lagi dikirimin kue kering atau coklat gitu yang kotaknya plastik, itu kalau kita buka selotipnya baik-baik itu panjang banget sebenarnya selotipnya. Nah itu bisa ditempelkan di meja atau di permukaan yang licin, nanti kita perlu tinggal diambil aja, dipakai ulang. Nah untuk orang tua atau pendidik, kita bisa contohkan ke anak-anak sejak dini. Kenapa kita contohkan ke anak-anak sejak dini? Supaya mereka itu tidak merasa mereka mengubah pola hidupnya nanti pas dewasa. Kita kan sekarang misalnya ada saya gitu yang tiba-tiba hari ini bilang, oh kita harus hidup minim sampah. Wah itu kadang mengagetkan banget ya, karena tentang pola hidup itu kan sesuatu yang udah kita jalani sejak kecil selama berpuluh-puluh tahun gitu, dan tiba-tiba hari ini harus diubah itu tidak mudah. Beda kalau kita contohkan ke anak-anak sejak dini, itu menjadi pola hidup mereka terbiasa dengan itu. Nah, saya mau mengundang nih teman-teman, rekan-rekan, ada nggak sih dari cara-cara yang saya udah paparkan nih, ada nggak yang punya ide lain? Kalau ada, boleh ya di-share di chat. Ini akan jadi masukan juga buat kita bersama. Nah, selanjutnya ini yang tadi ada di segitiga terbalik itu ya. Reuse, pakai ulang, bisa dengan wadah atau bisa dengan wadah, bisa Tupperware, nggak harus Tupperware ya, boleh wadah apa aja. Dan juga botol, yang paling gampang botol. Dengan saya lanjut dulu ke, maaf. Oke, refuse, reduce, dan reuse itu kadang bergabung jadi satu karena pas kita punya penggantinya, pas kita punya alat yang untuk kita reuse seperti botol, kita jadi enak untuk refuse, kita jadi enak untuk menolak, dan dengan itu kita bisa reduce. Misalnya botol plastik yang harusnya kita konsumsi jadi nggak jadi kita pakai karena kita udah punya botol sendiri gitu. Ini kepake banget ya, dan juga pas travel misalnya saya tetap bawa botol karena di berbagai airport itu bisa ngisi air malah. Oke. Upcycle artinya menggunakan kembali sesuatu yang mestinya jadi sampah menjadi hal-hal yang berdaya guna. Misalnya di sini botol dipakai jadi pot.
mengolah di sini EcoBrick, tapi ini tidak akan saya bahas. Memperbaiki tadi udah kita bahas ya. Memilah sampah nanti akan saya bahas lebih lanjut, dan juga mengkompos. Nah, ini sedikit lebih susah daripada cara-cara mudah yang tadi saya udah paparkan di slide sebelumnya ya. Nah, ada masukan nih dari Mbak Mary, mengurangi penggunaan tisu kering dan basah. Terima kasih Mbak Mary. Saya sendiri bawa sapu tangan ya. Sapu tangan itu dulu zaman kita kecil kan sering banget ya, sering banget dipakai di mana-mana. Sekarang udah jarang banget yang pakai sapu tangan. Kebanyakan memilih memakai tisu. Nah, saya membiasakan diri sekarang bawa sapu tangan ini kemana-mana, termasuk satu plastik lagi untuk sapu tangan kotornya setelah makan. Nah, untuk tisu basah itu ternyata mengandung plastik ya. Itu saya diinfokan oleh teman saya, dan sejak saat itu saya nggak pakai lagi tisu basah, walaupun itu nyaman banget ya. Saya mengerti kalau yang punya anak-anak pasti terbiasa banget memakai tisu basah. Tapi ya kalau bisa kita kurangin, kenapa enggak? Kedua, karena belanja online harganya biasa lebih murah daripada di toko offline, jadi godaan belanja online sangat besar Mbak Dia. Iya, saya sangat mengerti Mbak Glad. Makanya orang-orang yang memulai hidup minim sampah, sedikit-sedikit tuh menjadi lebih mindful, dan ada seperti saya yang akhirnya mulai hidup minimalis juga gitu, karena mengerti, akhirnya merasakan bahwa ya ampun, segala konsumsi kita tuh harus ini ya, harus lebih mindful ya ternyata, dari transportasinya, dari pengirimannya, nanti pemakaiannya, sampai akhir hidupnya, sampai menjadi sampah itu. Dari diproduksi itu semuanya ada jejak karbonnya. Makanya untuk saya paling gampang, oke, saya perlu banget nggak? Kalau memang saya nggak perlu banget, konsumsi itu mungkin bisa dikurangi. Lalu selanjutnya, untuk sampah organik rumah tangga dibuat ekoenzim. Betul, terima kasih. Ada yang menyebut ekoenzim, pupuk organik, dan biowash. Juga sampah masker dibuat. Wow, sampah masker dibuat pot tanaman, saya belum tahu nih. Makasih ya Mbak Yohana sarannya. Oh, sampah masker itu bisa dihancurkan. Terus saya tahu nih ada satu waste manager yang mengolah itu menjadi pot tanaman. Bagus banget nih kalau memang bisa di-upcycle menjadi barang-barang yang berguna. Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman untuk masuk inputnya. Nah, ini adalah solusi yang tadi saya sebutkan untuk refuse, reduce, dan reuse. Nah, di sini banyak sekali contohnya. Saya mau minta nih ke teman-teman, tolong share di chat, atau kalau berkenan ya, tolong share di chat 3 hal aja dari apa yang mau di refuse, reduce, dan reuse yang belum dilakukan. Jadi misalnya kalau yang udah bawa botol ya, apalagi nih hal lain yang mau dilakukan yang belum dilakukan sebelumnya. Oke, jadi yang ada sambil saya jelaskan, yang ada di slide ini ada namanya EcoSwap ya, sebutan kerennya adalah EcoSwap, yang adalah pengganti dari barang-barang sekali pakai yang biasanya kita terima pada saat kita konsumsi atau pas kita lagi jalan-jalan. Misalnya di sini cloth shopping bag itu tas belanja, ini punya saya, menggantikan kantong kresek. Di sebelahnya ada, setelah cloth napkin tadi udah ya, sapu tangan. Nah, ada produce bag. Produce bag ini adalah tas-tas kecil yang saya pakai buat beli sayur atau buah di tempat yang bisa beli curah atau di pasar. Jadi kita nggak usah pakai kantong-kantong kertas yang biasanya diselotipin terus nggak bisa dipakai ulang karena sobek. Oke. Silakan di-share ya 3 hal. Nah, ini juga nantinya akan menjadi masukan buat teman-teman. Kita mau ngelakuin apa sih nih? Ini kan teorinya udah ada. Nah, nanti memberi ide buat teman-teman ke depannya
mau melakukan apa yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada bambu cutlery set gitu. Nah, cutlery set ini nggak usah beli ya sebenarnya gitu, bisa banget nggak usah beli, tapi bawa aja sendok aluminium misalnya yang ada di rumah gitu, supaya kalau kita punya alat makan sendiri kita nggak harus minta sendok plastik atau sendok bambu. Kadang ada sendok kayu ya, bukan masalah ini sih, bukan masalah oh iya ini kan sendok kayu nggak apa-apa, habis itu bisa dikompos ya kalau masuknya ke tong kompos. Kalau dibuang ke tempat sampah campur ya sama aja, nggak jadi apa-apa. Makanya saya kadang keberatan dengan line tolak plastik gitu loh. Memang kita harus menolak plastik, tapi sampah itu bukan cuma plastik. Bukan berarti kalau itu bukan plastik lalu istilahnya kita menggampangkan untuk mengkonsumsinya gitu. Bahkan kadang kita mikir yang apa sih efeknya gitu. Kita bawa-bawa botol kan aku kan cuman minum 1 botol, cuman 2 botol. Tapi itu kata 200 sekian juta orang di Indonesia yang hampir 300 juta gitu. Jadi itu sangat membantu kalau misalnya dari kita tuh bisa melakukan hal-hal kecil tapi konsisten. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Oh, terima kasih Pak Paulus, Mbak Glad. Wow, coffee paper filter. Ini bisa menggunakan yang reusable ya Pak. Lalu botol kayu dan tin wall. Betul, tin wall itu bisa banget dipakai lagi, itu food grade. Dan itu sayang banget kalau cuman sekali terus dibuang, itu bisa banget dipakai ulang. Glass jar itu bisa dipakai ulang, metal lunchbox, terima kasih lunchbox, kadang nggak harus beli, bisa juga seperti tadi ya, memanfaatkan apa yang ada di rumah. Misalnya tin wall itu box yang seperti ini, cuman bahannya yang lebih tipis. Lalu reusable container lainnya. Yang ada di sini punya saya juga, saya suka bawa gula, ini tempat gula saya ya, supaya saya tidak mengkonsumsi gula yang kita dapat pas minum kopi. Pas kita dapat pas minum kopi kan gulanya sasetan tuh kecil-kecil. Nah, walaupun kecil, tapi kan sering banget gitu. Jadinya saya suka kemana-mana bawa gula sendiri. Lalu ada juga untuk review, untuk reduce pemakaian deodoran. Saya memakai Tawas. Ini punya suami saya ya. Kalau saya kan nggak pakai. Ini Tawas. Ini sudah 4 tahun baru kepakai sedikit. Nah ternyata ini juga ya membantu banget juga untuk mengirit. Oke. Lalu yang suka saya bawa juga adalah sumpit. Di beberapa tempat itu sumpit itu kayu ya, dengan bungkusan kertasnya, dan itu ya walaupun dua-duanya recyclable, tapi biasanya sering banget masuknya tuh ke tempat sampah biasa. Kalau masuk ke tempat sampah biasa, seperti tadi saya udah katakan, menghasilkan metana dan tidak merepotkan untuk bisa di-recycle. Oke, masih semangat semuanya? Boleh kasih jempol. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini terima kasih, yang sering saya lakukan. Ini hanya untuk tempat makan aja, itu banyak banget ya. Untuk jajan, untuk beli roti, kadang untuk beli kue ulang tahun, gitu. Saya nggak jago baking, jadi saya beli kalau roti. Tapi sebisa mungkin kita kurang-kurangin lah gitu, apalagi kalau roti-rotian di Indonesia tuh dipak satu-satu ya di dalam plastik biasanya. Ini sekedar ide, lalu kita sudah mau selesai. Ini adalah yang beberapa akun Instagram yang saya belajar, di mana saya belajar tentang zero waste. Seperti yang Bapak Ibu tadi saya udah share, saya bukan expert ya di bidang ekologi, dan saya nggak pernah sekolah di bidang ini.
saya belajar aja dari teman-teman dan komunitas-komunitas di sekitar kita gitu, sambil saya bilang pada diri sendiri, oke saya mau maju satu hari. Oke, nanti materinya akan saya share kalau ada yang tentunya bukan ini aja, tapi masih banyak banget lagi content creator dan juga teman-teman zero waster yang share. Nah, terkait dengan zero waste, term zero waste gitu. Kadang kita ini ya ngeri gitu kalau dengar zero waste, apakah orang ini tidak memproduksi sampah sama sekali gitu? Gimana bisa kok tidak memproduksi sampah sama sekali? Hampir tidak ada yang sampahnya nggak ada sama sekali. Kebanyakan yang bilang zero waste itu maksudnya adalah sampah residunya. Artinya sampah residu tuh sampah yang masuk ke yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di-recycle, nggak bisa diolah lagi ya, yang cuman terancam numpuk aja di TPA. Nah, itulah kebanyakan dari orang-orang ini gitu. Contohnya Mbak Andin dari 021 Suara Sampah, itu Mbak Andin sampahnya tuh hanya 3 botol selama bertahun-tahun gitu ya. Selama 3 tahun kalau nggak salah gitu. Sampahnya hanya 3 botol, semuanya yang tidak bisa terolah dimasukkan ke dalam 1 botol kaca gitu. Nah itu saya belajar banget ya dari beliau. Nah, kalau ada yang mau share lagi boleh loh. Nanti ya, Zero Waste Chef, terima kasih. Zero Waste Chef ini mengajarkan cara masak zero waste dengan minim sampah. Makasih Mbak Eliza. Nanti materinya akan di-share ya setelah selesai acara. Lalu ini adalah yang tadi saya share sedikit, saya mau share tentang pilah sampah gitu. Pilah sampah apa aja sih yang harus dipilah gitu? Sampah banyak banget. Ini yang di warna-warna yang di bawah ini yang tentunya akan berbeda di kota di mana kita tinggal gitu. Tapi kebanyakan kalau yang di kota-kota besar itu menerima kertas kalau sudah tapi kita tentunya harus pisah-pisahkan dulu ya karena kan jadi yang ngangkut tuh udah enak gitu. Kertas, gelas, metal, dan ada juga yang sampah organik. Jadi sampah organik nih ada yang ngasih bucket gitu ya, ekosistem. Itu tuh dia ngasih bucket yang atau 1 ember yang tiap berapa hari diangkut untuk diolah. Nah, kebanyakan waste manager ini bayar. Ada yang memang tidak bayar. Bank-bank sampah itu kebanyakan tidak bayar juga. Kalau yang mau ke bank sampah bisa di Google aja bank sampah di sekitar tempat tinggal gitu. Itu langsung keluar kok. Nah, itu kebanyakan bayar bulanan atau tahunan. Tapi kalau memang budgetnya ada dan Anda merasa oke saya bertanggung jawab atas sampah saya, silakan. Oke, nah ada juga e-waster J yang mengolah e-waste. Dan ada Octopus yang bahkan ngasih poin kalau nggak salah untuk sampah yang dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Masker B3 e-waste bekas semprotan sudah bisa diterima di Sudin Satpel Lingkungan Hidup Jakarta, nggak bayar. Terima kasih Mbak. Kalau ada info lebih lanjutnya ini hubungin kemana Mbak? Kalau mau mengolah sampah masker dan B3 itu artinya elektronik ya? E-waste. Nanti Mbak Elisa minta tolong ya di-share. Oke. Pada akhir kata, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita bersama jadi bagian dari solusi dan bukan masalah. Terima kasih. Urusan higienik demi minim sampah gitu misalnya. Kalau memang kita harus punya standar kesehatan tinggi, dahulukan itu. Gitu. Nah, kalau yang bisa memakai alternatif, barulah alternatifnya misalnya seperti saya, misalnya kita kalau ke restoran ya, gitu. Apalagi kalau restoran di sini itu belum di atas mejanya udah ditaruhin serbet di ini ya, serbet makan tuh ya, serviet di dalam gelasnya. Nah, saya biasanya nggak sentuh, saya langsung bilang, boleh nggak saya kembalikan? Saya nggak sentuh supaya ini nggak kotor. Oke, saya keluarkan
ini sapu tangan saya atau ada juga supaya saya enak nolaknya ya. Kalau enggak kan dia pasti bilang, enggak kok ini gratis, nggak apa-apa kok diambil. Gitu ya, penjelasannya panjang nanti. Nah, ini berkaitan juga dengan misalnya orang kadang bilang gini, ini gimana nih, saya udah beli banyak tisu, misalnya yang punya restoran malah ya, saya udah beli banyak tisu sama sedotan. Ini gimana kalau nggak boleh dipakai gitu kan? Nah kita udah tahu ya bahwa tujuannya adalah supaya barang-barang ini yang adalah plastik, yang adalah kalau tisu itu dari pohon ya asalnya, itu tidak berakhir di TPA gitu misalnya. Nah, buat saya, kalau solusi buat saya, ya jangan tetap dipakai. Marilah kita memberikan value lebih untuk si barang itu. Misalnya kita kasih ke rumah sakit, atau kita kasih ke orang-orang yang memang nggak akan berubah sifatnya. Ya enggak ya, itu nanti tidak mendorong sih. Atau intinya kita jangan malah mengkonsumsi itu, padahal kita sudah mengerti bahwa itu tidak baik untuk dikonsumsi gitu. Pakai sedotan cuma 5 menit nikmatnya. Apalagi kalau saya tidak lagi mengkonsumsi bubble tea kecuali kalau pakai botol, kecuali kalau pakai gelas beneran ya. Dan saya bawa sedotan bubble tea saya suka bubble tea supaya saya bisa minum bubble tea tanpa nyampah sedotan dan gelas plastiknya. Rasanya tuh miris banget gitu. Makanya cuma 5 menit, nikmatnya cuma 5 menit, tapi butuh beratus-ratus tahun untuk terdekomposisi. Oke, saya harap itu menjawab nggak, Kak Andika? Ya, silakan Bung Andika yang ingin bertanya lebih lanjut ya, tinggal tekan tombol resen atau buka mikrofonnya atau Terima sudah cukup jelas. kasih. Oke. Ini ada dari Bu Elisa ya, tentang sepatu ya. Sepatu rusak dibuang kemana ya Kak? Dulu ada repair.id ya, yang bisa recycle menjadi sepatu baru. Ya, dulu kalau sepatu rusak, ini agak susah nih. Bener dulu ada Repairs ID, itu saya waktu itu pernah ngirimin ke ibu saya, tapi saya lupa. Ini masih susah nih kalau yang sepatu, ini kebanyakan masih menuhin TPA nih jadinya. Nah, kalau teman-teman ada yang, saya nggak semuanya tahu gitu, tapi kalau kayak Lisa ini saya bisa cari infonya, nanti saya info kemana nih? Kalau saya nemu infonya nanti saya infokan ya, boleh minta Instagramnya kalau boleh, nanti saya share lewat situ. Ya, silakan. Tolong japri ke saya. Oke, Ya, dari Gunantara, ya. kesadaran memilih sampah belum menjadi budaya orang Indonesia. Kalaupun sudah dipilah sampahnya tetap dicampur lagi oleh para pemulung, apakah pemerintah harus berkampanye tentang ini? Oke, ini tadinya saya siapkan pertanyaan ini, tapi ternyata ada yang nanya. Pertanyaan bagus, terima kasih. Jadi masalahnya dengan budaya. Nah, budaya itu, please correct me if I'm wrong, untuk mengubah budaya kan asalnya dari karakter setiap orang yang akhirnya banyak banget orang yang mempraktekkan ya. Nah, untuk mengubah karakter itu butuh waktu 10-15 tahun. Seperti juga terjadi pada saya. Saya udah mulai minim sampah itu dari 2002. Tapi ternyata untuk benar-benar bisa serius di dalamnya itu butuh waktu 20 tahun, bahkan sampai hari ini saya masih belajar. Mantapnya mungkin kira-kira 10 tahun lalu ya. Gitu. Jadi butuh waktu lama memang untuk mengubah budaya. Nah, yang lagi kita lakukan sekarang adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang change maker lah, gitu, bahwa kita menjadi bagian dari perubahan budaya ini, gitu. Kalau sampah udah dipilah tetap dicampur, itu di luar kontrol kita. Kita kan mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol adalah kebiasaan kita. Kalau saya sendiri merasanya, saya sering juga ya pernah juga mengalami gitu, udah dipilah kok dicampur lagi, sedih banget gitu rasanya. Tapi itu mengajarkan saya untuk disiplin, bahwa I'm doing something right.
Jadi saya ini mendisiplinkan saya, masalah nanti keluar dari rumah saya mau jadi apa, itu nggak masalah. Tapi pas kita mundur, pas kita, cuek aja gitu, campur-campur aja, untuk kita bisa maju lagi untuk mendisiplinkan diri itu tidak mudah. Nanti jadinya seperti contoh orang-orang di Marseille gitu. Tempat sampahnya udah ada, tong-tong khususnya udah ada untuk recycle, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, kan tidak jadi apa-apa. Tentunya kalau teman-teman ada yang punya akses ke pemerintah atau punya kemampuan bikin petisi di Change.org atau punya kontrol lebih, silakan gitu loh, berkampanye, atau kita punya cakupan komunitas yang lebih luas, silakan, atau punya koneksi ke pemerintah misalnya, silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak, apalagi saya tinggalnya jauh banget gitu dari Indonesia. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Menjawab enggak? Ya, silakan kalau belum puas boleh bertanya lagi nih, Pak Gunantara. Dari Bu Yohana ini, Sis Dea, Iya, bagaimana dari dengan Bu baterai Yohana. yang sudah tidak bisa dipakai ini, dikumpulkan kemana karena termasuk sampah berbahaya? Oke, jadi baterai itu termasuk sampah B3 ya. Nah, tadi ada yang udah saya kasih itu namanya e-waster J. Nah, itu selain mengumpulkan sampah-sampah elektronik, makanya namanya e-waster, dia juga mengumpulkan sampah-sampah B3 ya. Jadi bisa disalurkan ke sana. Nah, kalau saya di sini ada ya kayak kalau yang di negara-negara Eropa mungkin ada di supermarket biasanya ada box-box yang khusus untuk baterai, khusus untuk sampah elektronik. Terima kasih, sama-sama. Ya, silakan buat teman-teman yang lain boleh langsung bertanya, baik secara langsung maupun via room chat ya. Silakan teman-teman. Oke, Mungkin Mas Dimas ada pertanyaan? kalau dari saya masih menunggu teman-teman dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Dokter Saka mungkin ingin bertanya secara langsung, silakan dok. Oke, saya pengen menyampaikan sesuatu gitu bahwa proses kita mengubah kebiasaan ini jangan ditakuti ya. Itu kita nggak harus jadi zero waster atau memproduksi sedikit mungkin sampah dalam sehari. Itu tidak mungkin gitu. Itu tidak mungkin. Kita mulai sedikit dan kita ada kemauan untuk belajar lebih-lebih lagi gitu. Pas udah dibiasakan itu akan menjadi mudah. Ya, Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sampah. Ya ini kembali dari Bu Elisa ya. Oke. Oke, terima kasih infonya nih saya simpan. Ya, sampah baterai, B3, masker sudah di info Instagram Studi Lingkungan Hidup Kelapa Gading. Ya. Ini berarti yang di Jakarta ya, yang di Kelapa Gading. Di sini ada ada yang dari Hai, ada mereka di Balikpapan. Oke, teman-teman silakan ya yang ingin mengajukan pertanyaannya. Boleh. By the way, sekarang Sis Dea bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya mengelola sampah itu menjadi minim ya? Oke. Saya ini aja, saya belajar terus dan kalau lucu ya kalau di Instagram itu semakin sering kita mempelajari topik tertentu, misalnya ekologi atau sustainable living atau topik tertentu minim sampah gitu, nanti dia akan muncul terus gitu. Dia akan muncul terus sesuai topik yang kita minati. Nah, makanya saya jadi kenal sama produk-produk yang tadinya saya nggak tahu bahwa itu tuh ada gitu. Misalnya ini mungkin banyak yang udah tahu ya, ini namanya ini penggantinya, ini gede ya, swab pengganti, ini namanya dari pohon belustru, lufah kalau nama kerennya. Ini bisa dipakai untuk mencuci piring atau pas mandi gitu. Kalau di toko-toko mungkin dalam bentuk bagus, nah ini aslinya tuh gede gitu.
Nah, bisa digunting dan ini setelah dipakai mencuci piring bisa dikomposkan gitu. Nah, ini kan saya tadinya nggak tahu gitu. Saya tahu karena belajar dari teman-teman. Lalu muncul misalnya iklan-iklannya tentunya ya di Instagram tuh. Muncul iklan. Akhirnya saya jadi tahu bahwa ada loh odol yang bentuknya kayak gini nih. Ini odol saya itu bubuk yang tinggal dimasukin ke dalam botol ini, dikasih air, dikocok. Udah. Ini jadinya saya pakai ini terus, sampahnya cuman si kertas ini yang bisa di-recycle. Jadi kebayang nggak dibandingkan sama tube odol kita yang mungkin dari kita lahir sampai sekarang masih ada tuh, entah di TPA mana. Karena kan butuh waktu ratusan tahun ya untuk sampai bisa hilang. Baik. Thank you. Ini ada dari Glad ya. Waktu makan siang saya biasa menolak sedotan dari penjual. Tapi satu geng pada pakai sedotan semua. Pakai kresek semua. Bahkan kalau cuma beli snack berapa biji, kadang hopeless Mbak. Sudah berusaha kampanye ke mereka, tapi mereka cuek aja. Oke, saya dulu pernah ya ada dan ini salah satu yang susah adalah mengalahkan hopeless ini gitu. Tapi kalau saya ini memperkuat karakter saya gitu, bahwa walaupun sedunia ini mau berbeda, saya juga di sini berbeda sendiri ya gitu. Bukan berarti saya ada di negara Eropa terus tiba-tiba semua berpikiran maju. Ternyata enggak. Saya kebetulan ada di kota yang banyak banget pendatangnya, tidak jauh banget, masih banyak banget yang harus dipelajari tentang minim sampah, jauh deh, masih jauh sampai situ. Nah, tapi yang saya jadi belajar banyak adalah oke, kita belajar semua juga dimulai dari satu orang kan segalanya. Sirkos misalnya dimulai juga dari Mas Dimas gitu. Nah, tapi kalau kita bisa ya itu tadi menjadi change maker, kita memberi contoh aja gitu. Kita tugasnya cuma memberi contoh, bukan mengontrol orang lain, apalagi mengejudge atau memarahi ya gitu. Kita cuma share aja. Kadang orang itu melakukan sesuatu karena tidak tahu. Tapi kalau setelah kita kasih tahu mereka tetap nggak peduli, teruskan kebiasaan kita. Jangan kita jadi tidak berprinsip gitu. Ya udah deh, ikut-ikutan aja deh yang toh orang banyak lakukan gitu kan. Karena hopeless. Tapi saya mengerti banget ya Mbak Glat ya. Ini sering terjadi. Kalau sampah popok pembalut untuk minim sampah bukannya dikomposting, sisa plastiknya jadi limbah sampah. Ada saran. Oke, jadi kalau popok itu yang punya anak bisa diganti dengan popok yang bisa popok pakai ulang ya. Jadi dari kain, popok kain itu bisa dicuci. Kalau pembalut itu bisa diganti dengan pembalut yang bisa dipakai ulang. Misalnya contohnya seperti ini. Atau yang kain, atau dengan menstrual cup. Boleh kalau yang perempuan atau yang punya pasangan bisa di Google ini. Udah banyak sekali, udah banyak yang pakai. Jadi, dan nggak ada yang, jarang sekali ya ada berita jelek gitu. Jadi kalau misalnya berminat bisa dengan menstrual cup, itu mengurangi sekali limbah pembalut. Pembalut itu ya nggak bisa dikompos, karena di dalamnya, karena luarnya plastik, di dalamnya juga bukan materi-materi yang bisa dikompos gitu. Begitu ya. Odol buat sendiri enggak, ini saya beli tapi ini udah diformulasi. Jadi sebenarnya kan odol yang kita beli itu di dalamnya ya ada formulanya ditambah air, sebagian besarnya adalah air. Nah, yang baru ini adalah orang menciptakan hal-hal yang airnya nggak usah ikut ditransportasi. Kenapa kita butuh tempat-tempat plastik? Karena di dalam campurannya itu ada air, makanya luarnya harus plastik kan. Gitu. Contohnya lagi, ini adalah sabun cuci baju saya, gitu. Bentuknya nggak ada airnya, bentuknya lembaran. Di Indonesia udah ada. Saya satu kali cuci cuman pakai segini.
Jadi sampahnya untuk 3 bulan tuh hanya kantong ini, yang kalau mau saya pakai ulang pun bisa karena kokoh ya, gitu. Nah, ini kan penemuan-penemuan yang saya nggak akan tahu kalau misalnya nggak itu tadi ya dikirimin iklan-iklan di sosial media gitu. Nah, ada yang kalau saya nggak berani odol buat sendiri karena waktu itu pernah diceritain oleh salah satu teman konten creator di Instagram, dia mencoba membuat odol sendiri dan ternyata formulasinya itu merusak gigi. Gitu. Jadi saya nggak sarankan ya kalau misalnya nggak bener-bener tahu gitu tentang kimia misalnya. Nah, kita coba-coba pada gigi kita. Oke, Ya, di dari Bogor Jawa nih. untuk spons cuci piring, iya betul. Ini namanya gambas. Ini bisa disebut gambas atau blue straw. Terima kasih. Bener kan ya sama? Kebiasa dari Bogor. Ya, dari Bogor, dari Bu Rini ya. Ya, Bu Rini, kebiasaan yang juga perlu kita budayakan adalah soal konsumerisme. Misalnya beli pakaian jika lebih suka beli banyak macam daripada sedikit, tapi tapi rendah kualitasnya, maka akan lebih banyak pakaian bekas yang terbuang. Padahal beli pakaian yang berkualitas bakal awet dan jarang buang pakaian bekas, betul sekali. Contoh lain juga saat konsumsi makanan. Kebiasaan saya menghabiskan makan adalah hal sederhana yang bisa mengurangi sampah, tapi bagi banyak orang sulit makan sampai piringnya bersih. Terima kasih. Ini cara-cara, ini ada yang namanya, makanya sekarang ada yang namanya fast fashion. Ya, kita fast fashion itu kebudayaan yang beli, ngikutin tren, ngikutin mode, sampai akhirnya tanpa kita tahu bahwa di ujung satunya itu di belakangnya pas produksinya ada banyak kenapa pakaian-pakaian bisa murah karena orang-orang yang memproduksinya dibayar murah. Kenapa? Dan di akhir hidupnya si pakaian-pakaian ini walaupun masih bisa dipakai ya kadang ya itu menumpuk sekali limbah pakaian atau limbah kain atau limbah tekstil gitu. Jadi caranya adalah kita mulai dengan kebiasaan slow fashion, kebalikannya fast fashion, yaitu think before you buy, jadi berpikir dahulu sebelum kita memutuskan untuk beli, kita punya nggak sih pakaian yang fungsinya serupa gitu. Kita bisa pinjem nggak sih? Tadi kan ada ya di segitiga yang udah saya share itu. Lalu kalau memang kita harus beli yang berkualitas. Kalau mau lebih rinci lagi, beli yang bahannya cotton. Jadi katun bukan, kalau yang ada polyesternya, polyester itu plastik. Gitu. Jadi pas dicuci dia akan memproduksi mikroplastik. Lalu kalau rusak kita benerin. Dan itulah yang tadi saya katakan bahwa dengan kita bijak berkonsumsi, makin lama kita tuh sebenarnya semakin menyadari gitu ya. Ini jadi pelajaran saya pribadi, personally gitu, bahwa kita tuh butuh barang sebenarnya nggak banyak loh, gitu. Kita butuh jauh lebih sedikit daripada yang kita bayangkan. Kita terbiasa aja pola konsumsi yang dulu-dulu kurang mindful, makanya kita banyak mengkonsumsi. Oke, nah menghabiskan makanan juga tadi saya sempat diskusi sedikit ya dengan Mas Dimas gitu. Sering banget lihat orang tua yang makan anak-anaknya nggak habis gitu. Saya sendiri nggak punya anak, tapi saya mengalami ya bawa ponakan yang kalau makan nggak habis. Akhirnya saya kemana-mana selalu bawa tempat makan kalau saya jalan sama ponakan supaya kalau dia makannya nggak habis, saya nggak harus menghabiskan di situ juga, bisa saya bawa pulang. Oke, jadi tentunya anak-anak tuh bagian dari tanggung jawab kita ya sebagai orang tua. Oke, setuju sekali Mbak Rini, awal dari sampah karena kita membeli makanan dan barang, sikap Ugahari. Ini dari filosofi Jepang ya. Thanks, saya ambil istilah dari Mas Dimas, merasa cukup dapat membantu. Terima kasih Mas Dimas. Thank you Bu Johana. Baik, buat teman-teman yang lain silakan yang ingin kembali berinteraksi. Mungkin dari Medan, ada yang ingin disampaikan, ada Siske, boleh mungkin sharing bagaimana pengalaman mengelola sampah di rumah atau sehari-hari, Siske, boleh, silakan. Terima kasih Mas Dim. Terima kasih untuk materinya Kak Dea. Tadinya aku berpikir aku udah paling minim sampah ya, ternyata tidak.
Masih harus banyak belajar ternyata. Ya mungkin untuk beberapa hal, ada barang-barang yang memang saya itu nggak lebih suka, memakai kembali ya. Jadi tidak harus dibeli atau, menggunakan barang-barang bawa sendiri dari rumah lah istilahnya seperti itu. Mungkin seperti sedotan atau apa gitu ya, itu yang seperti botol minuman, ya itu aja sih. Tapi kalau yang lainnya kayaknya saya masih harus banyak belajar loh, Kak. Itu aja sih kalau dari saya. Iya, terima kasih Mbak Gia. Saya juga harus Iya, banyak belajar. Kita setiap hari itu ada yang berubah, jadi kita harus terus-terus belajar. Nah, salah satu hal terbaik yang saya dapat dari lifestyle ini adalah ini membuat saya terus-terus mau belajar gitu, dan saya menghargai banget orang lain karena wah ternyata banyak banget ya yang lebih berkorban loh, sampai ada yang nggak punya tempat sampah di rumahnya. Artinya anaknya juga dari kecil itu belajar untuk sangat-sangat mindful dalam berkonsumsi dan membuang sampah. Terima kasih Mbak Gia sharing-nya. sama-sama, Kak. Baik. Eh, silakan, mungkin ada teman-teman yang lain juga. Mungkin kita ke Ini pelabuhan saya ya, gimana? ya, ini saya share link materi tadi di chat supaya kalau ada yang kita nggak punya kontaknya bisa langsung buka di situ ya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kita bisa ke Pelabuhan Ratu, ada Dr. Gigi Destrin ya yang ingin sharing. Mungkin silakan, Dok. Iya, apa Ya. ya saya sharing? Mungkin sedikit aja ya. Jadi salah satunya mungkin kalau kita pesan makanan, kalau misalkan sekiranya porsi kita nggak bisa banyak, mungkin bisa pesan ke tempat kita beli atau porsinya setengah aja, jangan sampai nggak habis lalu ditinggal begitu aja. Itu kan termasuk ya salah satu mengusahakan zero waste gitu. Setuju nggak teman-teman? Itu sih mungkin yang kepikiran oleh saya saat ini, kira-kira seperti itu. Sorry ya nggak buka kamera ya. Thank you, Dok. Nggak Itu apa-apa aja Bu biar Dokter, terima sedikit. kasih. Iya. Ya, kalau saya setuju sekali dengan Dr. Destrin ya, terkait dengan makanan ini. Kalau kita ngerasa nggak habis gitu dari awal, udah pesen aja separuh atau setengah gitu ya, supaya kita bisa makan apa yang kita pesan gitu atau yang kita ambil. Thank you, Dr. Destrin. Silakan, Sis Dea. Ada satu infografi ya yang menggelitik saya gitu. Di situ ditunjukkan bahwa kalau kita masing-masing dari kita yang ada di penduduk Indonesia itu menyisakan satu biji nasi, artinya setiap kali kita makan itu kita menyisakan berapa? Minimal 270 juta biji nasi ya, gitu. Itu yang menggelitik saya untuk saya harus ngabisin sampai ini biji nasi terakhir. Apalagi kalau kita benar-benar mau menghargai bahwa perjalanannya jauh loh dari sawah sampai nyampe ke meja kita gitu. Menumpuk email membuat kinerja server layanan email menjadi lebih besar sehingga menghasilkan polusi lebih tinggi yang dapat meningkatkan emisi karbon bumi. Bagaimana menurut Sis Dea? Betul sekali Mbak Mary, setuju. Dan ini udah ada ininya ya. Memang faktanya adalah kinerja server ini nantinya menghasilkan polusi yang ada jejak karbonnya lah di situ. Saya nggak tahu teori pastinya gitu. Tapi setiap email atau segala sesuatu yang kita save di apalagi yang di save di email kita kan artinya tidak disimpan di komputer kita sendiri ya. Itu ada di langit lah, ada di udara gitu kesannya, dan ada server besarnya gitu di suatu tempat di cloud contohnya. Nah itu betul ada jejak karbonnya. Makanya saya juga mendisiplinkan diri untuk delete email yang memang saya udah nggak perlu lagi, gitu, supaya nggak terus ada di situ dan di kepala tuh mengganggu mengetahui bahwa ini tidak menolong sama sekali loh. Ini ada efeknya, bukan cuma menu-menuin inbox saya. Terima kasih ya, Kak Mary.
Nah, tadi ada teman saya namanya Mbak Asti, tapi sekarang udah nggak ada ya. Nah, dari Mbak Asti ini anaknya 3 gitu. Salah satu yang membuat saya semangat gitu ya untuk menjalani hidup minim sampah adalah Mbak Asti ini anaknya 3, tapi dia itu artinya sekeluarga berlima ya, gitu. Tapi beliau sangat rajin ya, kalau sangat bertanggung jawab gitu atas konsumsi keluarganya. Jadi udah tahu, contohnya misalnya anak-anaknya suka minum bubble tea semua, ya sudah, artinya sekeluarga suka minum bubble tea, bawa gelasnya harus berapa? 5. Tiap kali ke mall bawa gelas 5, bawa sedotan 5 gitu. Nah, mengetahui ada orang-orang seperti Mbak Asti gitu yang walaupun anak 3 aja tetap loh dia ya udah berprinsip melakukan bagiannya gitu. Saya yang serumah cuman berdua, malu dong kalau enggak gitu. Jauh lebih mudah buat saya karena anggota keluarga saya lebih sedikit kan gitu. Nah, itu segelintir cerita. Terima kasih Mbak Mary, Mbak Glad juga. Ya, kalau Mbak Mary ini memang rajin bersih-bersih email dan drive soalnya. Thank you. Silakan teman-teman yang lain yang ingin berbagi ya, atau meminta klarifikasi terkait topik ini. Ada Pak Bausin Enim mungkin ingin berbagian dengan kita. Silakan Pak Bausin Enim, ada Dr. Saka Abadi, Bung Irfan. Saya pengen ya, silakan. Saya pengen melempar ini topik yang sangat luas sekali gitu, dan ini kita kan semua bukan hidup tuh nggak, kemungkinan besar nggak sendiri ya, ada yang tinggal sendiri tapi sekitarnya tuh pasti ada orang lain, seperti tadi yang diceritakan oleh salah satu rekan kita gitu, bahwa aduh yang bikin sedih tuh akunya tuh udah susah-susah gitu, kok teman-temanku enak-enak aja gitu. Nah, ini juga menggelitik saya gitu, karena setiap kali saya pulang ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, itu kan kita masuk ke dalam setting yang berbeda ya daripada lifestyle kita biasanya gitu. Nah, jadi kadang tuh di kepala saya bertentangan gitu, apa yang pengen saya lakukan dan apa yang harusnya saya lakukan gitu. Jadi ada pertentangan antara mau hidup minim sampah tapi versus kesantunan misalnya. Nah, teman-teman ada nggak yang pernah mengalami ini dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya, silakan teman-teman yang ingin sharing ya. Ada pertanyaan dari Sistea, silakan dicoba untuk dijawab. Ada teman-teman dari Manado, dari Makassar, mungkin ingin berbagian ya, dari Surabaya, silakan. Mungkin Sisi Livia ingin sharing sesuatu dengan kita di sini mengenai topik ini dan pertanyaan dari Sistea tadi, silakan. Apakah Sisili standby? Ya, mungkin bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya si Dea untuk teman-teman yang ada di sini. Oh, Pak Paulus tadi, silakan Pak Paulus. Oh ya, saya belum tahu, saya tidak ingat tadi pertanyaannya Bu Dea ya. Tapi saya sendiri saat ini saya hobi dengan kayu sebetulnya. Jadi ketika saya berpikir untuk membuat barang-barang kayu itu, ini sedang saya rintis saja. Saya berusaha untuk tidak menggunakan paku maupun skrup. Tapi untuk penyambungnya, selain saya pakai lem, saya pakai pasak kayu sendiri, dan yang selalu saya kumpulkan itu tusuk sate yang dari bambu ataupun sumpit bekas gitu ya. Itu saya pakai untuk bikin penggantinya skrup dan paku untuk sambungan-sambungan dari kayu yang saya buat gitu. Itu salah satu yang saya sedang rintis, dan ide yang lain mungkin saya lagi berpikir mengenai waste dari, karena saya penggemar kopi, jadi
serbuk kopi ini sedang saya pikirkan ini mau dibuat apa ya, sama filternya, jadi bekas paper filternya itu sedang saya pikirkan juga untuk bisa dipakai untuk apa nantinya. Itu sih yang saya saat ini sedang pikirkan ya. Lalu kalau misalkan makan di tempat kesukaan saya, kadang-kadang saya bilang yang separuh dibungkus, separuh saya makan di sini. Jadi saya nggak meninggalkan makanan juga. Ya itu yang saya bisa share. Kalau saya boleh tahu tadi pertanyaannya Bu Dea bisa diulang nggak? Boleh Pak, terima kasih ya Pak Ya. untuk sharingnya Pak Paulus. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kita kan nggak selalu ada di lingkungan yang bisa kita kontrol gitu. Misalnya kalau saya di rumah saya ya saya bisa sepekat dengan suami saya gitu, lifestyle semacam apa, kita mau seminim sampah apa di rumah sendiri gitu. Tapi pada saat kita ada di lingkungan di mana lifestyle kita berbeda gitu, saran-saran apa? Misalnya kita ke rumah keluarga besar gitu. Atau yang misalnya kita makan-makan bersama keluarga besar yang tidak mengkomposkan makanannya gitu. Kalau saya tahu ada sepupu saya yang juga orangnya minim sampah, itu dia kemana-mana dia bawa ember ekosistemnya. Jadi selesai makan bersama keluarga besar, dia puterin mejanya, dia kumpulin sisa makanan keluarga besarnya. Nah, ada orang-orang yang sekomit itu gitu, tapi ada nggak sih teman-teman yang mengalami Bapak Paulus gitu, misalnya mengalami yang sama, saran Bapak apa? Nah ya, saya baru tahu ini masalah ini ya, dan selama ini sih belum kepikiran sih Bu mengenai hal itu. Saya akan berpikir untuk itu. Terima kasih Pak, seru ya topik ini tuh membuat kita banyak berpikir gitu, hal-hal yang biasanya kita nggak kepikiran. Ya. Baik, terima kasih Pak Paulus sudah bergabung dan berbagi dengan kami semua di sini. Terima kasih juga Mas Iman. Menarik sekali. Kita coba ke Balikpapan sih, Dea. Iya, ini dari Ibu Rika. Mbak Rika bertanya, Miss Dea, ini wadah-wadah kosmetik, plastik kemasan obat atau botol obat itu bagaimana ya? Kalau misalnya obat sirup yang sudah dibuka, kalau misalnya karena sudah dibuka tutup cukup 1 bulan saja, setelah itu harus dibuang untuk menjaga kualitas atau dosis obatnya. Ini obat itu jadi masalah ya, karena obat itu bukan sesuatu yang bisa kita suap, bisa kita cari gantinya, bisa kita bikin sendiri gitu. Nah, jadi obat itu sesuatu yang kadang susah untuk bisa dikurangin. Nah, kalau botol-botol obat itu, kalau memang obat ada di beberapa negara, itu cara buangnya sebenarnya yang betul adalah dikembalikan ke apoteknya. Nanti apotek punya cara sendiri untuk mendispose obat-obat tidak terpakai itu dan tempat wadahnya. Tapi kalau memang ada di rumah kita dan kita tidak memungkinkan itu di tempat di mana kita tinggal, minimal kita pisah-pisahin. Misalnya botol obat aja, itu kan botolnya kaca ya. Ada yang botolnya kaca, ada yang botolnya plastik, dan tutupnya biasanya metal. Nah, kita pisahkan menurut itu, dan kalau di Balikpapan ada namanya dari hulu, itu dia mengumpulkan sampah pilahan untuk nantinya disetorkan ke bank sampah. Gitu. Jadi bisa dihubungi dari hulu, tapi kita harus pisah-pisahin dulu ya. Oke. Menjawab nggak Mbak Rika? Nah, kalau wadah kosmetik, saya nggak tahu kalau di Balikpapan, maaf. Tapi kalau di Jakarta ada namanya untuk kosmetik, saya ketik ya di chat. Ada satu akun Instagram namanya Life with Less, itu akun untuk hidup minimalis gitu ya. Ini berkenaan erat dengan hidup minim sampah gitu. Nah, di Life with Less ini kita diajarkan untuk konsumsi sampai habis, dan kalau udah habis kita kumpulkan wadah kosongnya. Nanti ada informasinya di akun Instagram Life with Less kemana harus distorkan wadah-wadah yang udah kosong itu, termasuk wadah kosmetik.
kodah kosmetik, shampoo, lotion, sabun, dan lain-lain ya. Semoga menjawab ya. Lalu di pelabuhan, dari Dokter Destrin di Pelabuhan Ratu. Yang paling memprihatinkan menurut saya di acara kondangan para tamu mengambil makanan sebanyak mungkin tapi tidak dihabiskan. Ya sekali lagi ya, ini adalah kultur yang ya pertama kita harus sadari dulu bahwa itu salah, baru bisa kita ubah gitu ya. Betul, kita tuh bukan cuma di Indonesia ya, di mana-mana tuh ada kultur kalau itu gratis ya harus diambil sebanyak-banyaknya gitu ya, tanpa berpikir sepanjang itu gratis. Padahal itu gratis nggak sih sebenarnya? Yang kita tahu bikinnya aja ada cost-nya. Pas nanti di akhir masa hidup si barang itu menodai, bikin polusi untuk lingkungan kita juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang gratis. Jadi kalau misalnya memang betul ya, itu memprihatinkan, dan ayolah kita sama-sama gitu mengubah kultur ini. Nggak semua yang gratis itu harus kita ambil banyak-banyak gitu. Dan yang kadang di hotel itu kita apa-apa diambil ya. Oke, dari Lincoln Napitupulu, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu. Ada yang? Ya, silakan Bu Lincoln. Ya, ini saya mau sharing-sharing saja Bu. Kan setelah saya mengikuti pemaparan Ibu kan, jadi ada terdorong untuk ikut partisipasi dalam hal. Ya memang belum ya Bu ya, belum lagi pelaku milih sampah. Tapi sebelum itu saya sempat berpikir untuk ya ada dorongan untuk ikut partisipasi dalam hal pegiat lingkungan hidup. Saya sempat berkecimpung dalam lingkungan hidup, tapi belum masuk ke ranah sampah. Kemarin itu masih ke ranah ya terkait Danau Toba. Itu akan memang skopnya lingkungan ini luas tuh. Tapi untuk sampah saya ada ketertarikan dan sempat mempelajari, tapi masih belum secara mendalam bukan. Saya dapat yang saya tahu sementara ini tuh seperti di Kota Medan kan TPA masih bermasalah TPA di Kota Medan. Bingungan pemerintah dalam hal titik lokasi TPA di Kota Medan. Lalu saya juga menyadari juga lemah dalam hal jaringan untuk hal kawan-kawan yang juga yang di Kota Medan. Kemarin saya ada mencari-cari Bu, belum menemukan ada yang misalnya masalah-masalah bank sampah Bu. Saya belum menemukan bank sampah. Apakah jadi, mungkin bisa memberikan membantu saya tuh misalnya ada jaringan yang ada pelaku dalam hal terkait bank sampah di Kota Medan atau bagaimana Bu? Karena yang sementara ini saya belum dapat yang misalnya ada pelaku yang memiliki bank sampah. Baru mungkin saya bisa juga berhubungan sama Ibu ya, artinya bisa proaktif lah ke depannya Bu, misalnya ada ingin misalnya mempertanyakan sama Ibu atau bagaimana sehingga ada berkelanjutan Bu, karena saya lihat di Kota Medan memprihatinkan Bu dalam hal sampah gitu Bu. Ya. Kota Medan yang memprihatinkan. Oke Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lincoln. Silakan Sis Dea. Iya, terima kasih ya Pak atas ketertarikannya dan juga minatnya gitu untuk bisa memulai dan tertarik untuk menyetorkan sampah ke bank sampah, karena bank sampah ini sebenarnya udah ada dari dulu tapi minim dimanfaatkan karena tidak banyak orang yang tahu. Saya sendiri juga tadinya taunya cuma ada waste manager aja, tapi ternyata di sekitar rumah saya ada bank sampah ya yang di Indonesia gitu, di Jakarta. Jadi saya mulai waktu itu saya Google. Nah, kalau Bapak nanti bisa kasih info kontak Bapak ke saya, bisa di Japri mungkin gitu.
supaya saya bisa infokan. Bank sampah kan harus ini ya Pak, harus ada info rumahnya di mana, supaya saya bisa info paling dekatnya di mana, saya bisa bantu. Oke, terima kasih Pak Lincoln. Lalu tadi ada pertanyaan Ya. Tentang filter kopi. Bubuk kopi bisa ditaburkan di sekitar tanaman untuk pupuk. Ini bubuk kopi tergantung ya Pak gitu, bubuknya apa gitu kan, acidity gitu, yang untuk tanaman kan harus asam atau basah, itu saya kurang ngerti gitu. Nah, tapi kertas penyaringnya yang pasti tergantung tipenya apa gitu. Kalau misalnya yang kertas penyaringnya itu ada lapisan plastik, sudah pasti nggak bisa. Kalau kertas mestinya sih enggak ya, kan itu kena panas, seharusnya tidak mengandung plastik dalamnya. Nah, kalau yang warnanya putih banget, apapun yang warnanya putih banget, tisu atau kertas atau apa, itu udah hampir pasti ada pewarnanya. Makanya ada orang-orang yang mengkompos tapi tidak membuang kertas yang berwarna putih sekali ke dalam komposnya, karena takutnya nanti itu jadi mempolusi ke tanah. Kalau saya sih terus terang saya masukin aja. Sepanjang itu tidak ada lapisan kertasnya di kertas. Oke, dari Mbak Rini, terkait pertanyaan Mbak Dia, jujur sangat susah menerapkan pilah sampah di rumah keluarga besar. Padahal saat saya di Belanda terbiasa pilah sampah. Saya sekarang terbatas untuk mengurangi konsumsi dan pakai ulang tas belanja. Salut bagi yang sudah konsisten pilah sampah. Terima kasih Mbak apresiasinya, Bu Rini. Dan memang sulit gitu, makanya ada beberapa orang-orang yang seperti Mbak Andin itu yang di 021 Suara Sampah, itu kita menyebutnya dia sebagai pahlawan ya, karena banyak sekali pengorbanannya beliau gitu. Bahkan untuk keluarga sendiri, beliau, saya belajar dari dia, selalu menyelipkan, oke, kalau saya memberikan tempat nih, memberikan kado untuk keluarga saya, misalnya contohnya saya memberikan kado seperti ini gitu ya, ini kotak kaleng yang saya biasa buat beli roti, nanti ada pesannya, biasa Mbak Andin tuh tulis gitu, kotak mohon dipergunakan kembali, kalau ada pitanya bisa dipergunakan kembali atau dikomposkan, hal kayak gitu ya. Saya pribadi tidak keberatan dianggap orang aneh. Saya itu bikin saya berprinsip gitu loh, kita punya prinsip yang berbeda, sama aja kalau ditanya gitu, waktu saya ke restoran misalnya, ada pelayan yang gini, kenapa sih nggak, saya kan minta gitu, jangan pakai sedotan ya, tolong gitu, pakai diwawancara dulu. Kenapa nggak mau pakai sedotan? Sedotannya kan bukan sedotan plastik, sedotannya kan bukan ini, sedotannya sedotan kertas gitu. Tadinya saya nggak mau perpanjang, tadinya biasa saya cuma bilang ini preferensi aja, sama aja orang mau minum ada es batunya atau nggak ada es batunya, gitu kan misalnya. Tapi karena ditanya, akhirnya saya manfaatkan itu sebagai tempat buat menjelaskan bahwa, oke, jadi menjelaskan lebih lanjut lah kenapa saya tidak mau pakai sedotan. Ya, seperti yang tadi yang menggelitik saya adalah sedotannya tuh pakainya cuma 5 menit, nggak sebanding sama proses setelahnya yang tidak bisa saya kontrol. Gitu. Nah, bisa ya Bu Rini gitu, memang kita jangan sampai mengakibatkan perpecahan di dalam keluarga, apalagi bikin sakit hati, tapi apapun kita mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Baik. Ada Ini dari Bung Randy, kita ke Bung Randy, Sister. Ada pertanyaannya? iya, belum ketemu ini. Bung, oke, dari Pak Randi ingin bertanya, memilih konsep untuk child free sebagai bentuk untuk mengurangi sampah karena satu orang yang hidup pasti akan menghasilkan sampah. Apakah konsep ini bisa digagas sebagai ground design untuk tatanan manusia bumi masa depan yang jauh lebih baik? Thanks in advance, God bless. Kalau ini kembali, child free ini tentunya kembali ke hak masing-masing orang gitu ya. Saya sendiri tidak memiliki anak,
Tapi tentunya alasan utamanya bukan tentang minim sampah saja gitu ya. Tapi betul setiap satu orang itu, setiap dari kita itu makanya saya bilang kita itu hidup memproduksi sampah, jangan sampai kita jadi sampah masyarakat. Nambah-nambahin sampah aja ya artinya gitu. Udah apakah konsep ini bisa digagas sebagai grand design? Ayo Bapak Ibu silakan, bukan saya aja yang bisa share. Iya, ini pertanyaan yang besar ya dari Bung Randy mengenai grand design, dan mungkin ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab di ruang ini, Bung Randy, atau mungkin Bung Randy sendiri sudah punya jawabannya dan ingin memperkaya kita ya. Oh iya, ini silakan Bung Randy, sekaligus sebagai penanya terakhir ya Sisdea untuk kelas kita pada malam hari ini. Silakan Bung Randy, Bapak atau Ibu ya. Bapak, Bung Randy, silakan Bung Randy. Iya, terima kasih Kak Dimas. Terima kasih untuk Sisdea. Mungkin melebarkan sedikit, kita buat wide di pertanyaan saya. Sebenarnya kan konsepnya waktu kita ngomong soal sampah dan manusia kan bukan cuma about kita satu orang, tapi kita ngomong banyak orang. Ada kita ngomong Earth ya, dunia ya. Jadi nggak bisa mewakili satu komunitas, satu subjek gitu, tapi kita ngomong komunal dan akhirnya ngomong negara-negara secara bersama-sama itu kan. Dan saya berpikir bahwa akhirnya dalam pemaparan saya, di pikiran saya setelah KDA tadi bukakan adalah pada akhirnya kalau kita ngomong global gitu mengenai Earth, mana yang lebih penting akhirnya, manusianya atau Earth-nya? Kalau sampai pada akhirnya dalam 100 tahun ke depan, 500 tahun ke depan sudah sampai sebegitu parahnya polusi di dunia, akhirnya sampai harus ada kebijakan yang memilih mana yang kita pertahankan. Baik, Bung Randy, apakah sudah selesai pertanyaannya? Iya, masih connect ya? Ya, connect. Oke. Jadi mana yang harus kita... Dan sekarang baru tidak connect. Mohon di-unmute dulu, Bung Randy. Suaranya tidak terdengar, Bung Randy. Ya. Oke, sudah. Ya, sorry. Silakan lanjutkan. Iya, jadi dalam pertanyaan saya adalah melihat secara global, secara universal, kita ngomong green design untuk bumi yang jauh lebih baik, akhirnya ketika harus ada pilihan manusianya atau Earth-nya. Kalau mau panjang Earth-nya, manusianya menjadi pilihan mungkin paling terakhir untuk bisa dibuat sustainable. Tapi kalau misalnya pilihannya sampai harus manusia, ya udahlah, boleh manusia, cuman nggak mungkin banyak-banyak, karena sampahnya juga akan banyak. Sesederhana itu. Artinya, which one? Mana yang harus kita pilih? Buminya yang akan kolaps dengan sampah yang akan menimbun kita, atau manusianya? Kira-kira dalam grand design ini, Sisdea sebagai aktivis sampah gitu, praktisi juga punya konsep apa sih yang lebih besar? Itu aja mungkin pertanyaan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, ini jadi bahan pemikiran saya juga dulu. Dan sebenarnya nggak ada jawaban benar salah ya dari ini gitu. Kita bisa meruntut nanti pada faktanya apa yang akan terjadi, misalnya berapa puluh tahun lagi, misalnya ada yang bilang 2050 itu akan lebih banyak sampah di laut daripada ikan gitu. Nanti tahun 2030 misalnya suhu bumi udah naik sekian derajat gitu. Itu faktanya aja gitu. Tapi pada kenyataannya solusinya tuh tidak semudah itu. Misalnya aja kita belajar dari negara Cina gitu. Memberikan peraturan satu anak saja itu kan efek buruknya banyak. Nanti banyak anak yang akhirnya dilahirkan tapi di-abandon, ya kan? Itu efek buruknya tuh banyak, bukan cuman efek ke buminya secara langsung gitu. Dan makanya kalau saya kembali ke kita untuk jangka pendeknya sih gitu. Saya memilih mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Kalau
kita suatu hari bisa punya dua-duanya. Kita bisa punya buminya, kita juga bisa punya penghuninya. Alangkah baiknya gitu. Kalau kita semuanya bisa minim sampah kan sebenarnya itu jawaban terbaik ya. Gitu. Bahkan sebenarnya yang sampahnya paling banyak itu siapa? Bukan orang-orang di sebenarnya porsi misalnya punya anak punya anak di Afrika nih, orang bilang, yang di Afrika anaknya banyak banget gitu ya, bisa 10 gitu. Dan yang di Amerika orang-orang kaya misalnya yang di negara maju gitu, itu satu orang yang di negara yang sangat-sangat kaya bisa trip ke Mars atau trip ke angkasa luar dengan pesawat jet atau dengan private jet ya kalau di bumi aja gitu. Itu carbon footprint-nya jauh lebih banyak daripada yang di Afrika 10 orang anaknya. Gitu. Tentunya kita harus pertimbangkan ini juga gitu, bukan berarti kita serta-merta mengurangi jumlah. Kalau yang orang Afrika sih carbon footprint-nya mungkin jauh lebih sedikit. Gitu ya. Afrika dalam arti yang negara dunia ketiga ya, bukan yang negara maju. Gitu. Kalau ada yang lain punya pendapat silakan. Aduh seru ya. Baik, terima kasih Bung Randy atas pertanyaannya yang sangat baik ya, dan jawaban dari Sis Dea pada Bung Randy dan kawan-kawan dalam sesi ini.